Ya, ini buku 27 ilmu catur sudah selesai dicetak tanggal 27 Februari ya. Bagi yang belum punya silahkan merapat sebelum kehabisan. Halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Gaming Catur. Nah, kali ini kita sudah sampai di bab ke-6, di mana kita akan belajar bagaimana cara mengetahui buah lawan itu lemah. Nah, di sini kita akan mengulas untuk mencari mana-mana buah lawan yang dirasa bisa kita serang. Nah, sebelum kita lanjut ke babnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe kawan-kawan, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke, kali ini kita akan belajar untuk mengetahui buah lawan yang lemah ya. Oke, di sini kita akan coba Italian Game. Ini yang paling sering kita lihat di permainan, misalnya kita pembukaan Italian Game. Di sini kita ibaratkan hitam ya sebagai lawan kita. Nah, di sini buah-buah yang lemah bisa kita lihat. Nah, misal di sini, di sini ada pion yang dijaga oleh benteng sama kuda. Berarti ini masih terlalu kuat. Di sini juga dijaga oleh gajah, masih kuat. Nah, di sini dijaga oleh menteri atau ratu ya. Di sini dijaga oleh gajah, menteri sama raja, masih kuat. Di sini petak di sini ini dijaga oleh kuda. Nah, ini juga masih kuat, berimbang. Nah, kalau di sini ini hanya ada yang dijaga oleh raja. Nah, ini biasanya raja itu harus diamankan, bukan harus mengamankan. Maka dari itu di sini ini termasuk petak yang lemah. Nah, petak lemah lawan ini berarti kalau ini masih dijaga gajah yang di sini, kalau ini sama dijaga kuda. Dan ini gajah bisa ke sini untuk membantu menjaga yang berada di petak H7. Nah, jadi di sini kawan, nah di sini kita bisa melihat bidak atau buah lawan yang lemah. Nah, di sini kalau kita sudah menemukan buah-buah lawan yang lemah, maka dari itu bisa kita maksimalkan dengan cara seperti ini ya. Nah, gajah di sini kan dari sini ya. Nah, ini mengarah ke sini. Jadi kita untuk mengambilnya di sini. Nah, kita kembali ke posisi awal. Di sini kita tadi mengambil Italian Game. Nah, di sini, nah ini kan petak buah lemah. Maka dari itu bisa kita eksekusi dengan cara misalnya, nah ini gajah kita ke sini. Nah, ini untuk mengarah ke sini ya, ke arah petak sini. Misalnya dia melangkahkan ke langkah-langkah yang kurang akurat. Misalnya misalnya ini ke sini. Nanti kita bisa maju untuk kita rencana ke depan sini, dan nanti kita bisa tinggal makan di sini. Nah, jadi kita makan di sini bisa aman ini. Atau kita bisa sebaliknya, misalnya kuda yang ke sini. Nah, ini kita kan dapat benteng. Nah, secara gratis. Nah, ini naknya. Jadi kita harus memaksimalkan buah-buah lawan yang lemah. Nah, di sini kita kalau di sini seperti ini ya, kita coba cari di pembukaan misalnya ini ada Rui Lopez. Nah, Rui Lopez. Nah, di sini. Nah, di sini bisa kalian lihat. Nah, di sini udah petak-petak lemah ya. Sini 1, ini 2. Nah, di sini nah kita bisa ambil salah satu ya. Bisa misalnya ini. Ini ada pion di sini. Ini hanya dijaga oleh kuda yang ada di sini. Maka dari itu kita harus membuang kudanya. Setelah kita buang kuda yang ada di sini, nah kita bisa
mengambil pion yang ada di sini. Misalnya seperti ini dimakan dan kita bisa mendapatkan ini secara gratis seperti itu. Nah, maka dari itu rata-rata banyak sekali buah-buah yang lemah ini kita eksekusi. Oke, misalnya ini kawan, misalnya kita membuat rantai pion, misalnya ada rantai pion di sini. Nah, kebetulan ini menteri ke sini. Nah, kalau menteri ke sini, maka ini coba kalian temukan buah yang lemah dari bidak putih. Nah, tentu saja ini lemah. Karena apa? Kalau ini dijaga oleh ini dijaga ini, tapi ini tidak ada yang menjaga, maka ini bisa kita eksekusi. Nah, itu contoh lagi, misalnya ini yang sering, nah ini misalnya ini ya, nah ini kesini. Seperti ini. Nah, ini juga buah yang lemah karena dia hanya dijaga oleh pion. Karena ini ya kita pin, ini teknik pin. Nah, ini gajah ini kuda ini menjadi kuda yang lemah. Nah, karena kalau dia bergerak, kita akan kehilangan menteri. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mencari buah-buah yang lemah dengan berbagai teknik-teknik dari permainan catur. Oke, terus ada lagi. Nah, biasanya di petak-petak ini biasanya sering kali kita membuat fianchetto. Nah, di sini adalah petak-petak yang lemah. Misalnya, nah kalian menjalankan ini petak yang lemah, hanya dijaga oleh gajah. Nah, maka dari itu misalnya kalian berkorban kuda, misalnya dari sini dia naik ke sini. Nah, ini semisal ini dimakan, maka kita akan mendapatkan petak yang ada di sini dan mendapatkan benteng. Nah, itu ya. Jadi kita harus mengetahui petak-petak lemah yang dari kawan. Nah, misalnya di sini juga banyak sekali ya, bisa kalian pelajari banyak sekali ya, misalnya English opening, ending ya. Oke, lebih ke pembukaan dulu saja. Misalnya ada yang terkenal, di sini ada ini misu. Nah, di sini ini gajah ini menjadi lemah sekali karena bisa mengancam ini. Nah, ini juga lemah. Nah, ini namanya gambit ya. Ini meskipun dia lemah, nah tapi ini memang sengaja dikorbankan untuk mendapatkan petak C yang nanti terbuka, yang bisa digunakan oleh benteng kesini misalnya, lajur terbuka seperti ini, memang sengaja dikorbankan. Jadi kita harus berhati-hati apakah ini benar-benar pion yang kita serang itu benar-benar lemah atau tidak, harus kita perhatikan. Nah, misalnya di sini ya, misalnya kan ini ratu ke sini, menteri ke sini. Nah, dia punya dua pilihan. Nah, misalnya kita buat sini ya, tapi ada dua pilihan, ini gratis, ini juga gratis. Tapi nah, ini kalau misalnya ini ke sini, nah ini sangat bahaya sekali ya, ini karena ini bisa ke sini open ya, bisa ke sini, bisa open, banyak sekali karena ini tidak terjaga. Nah, terus ini juga bisa makan ini ya. Nah, ini ada dua yang lemah gitu. Jadi kita harus maksimalkan petak-petak yang lemah dari lawan untuk kita eksekusi. Jadi ketika lawan itu melangkah,
kemanapun kita harus membacanya, apakah dia mau makan ini, mau melangkah ke sini, ada garpuan apa, kita harus baca dan kita harus menemukan titik-titik lemah dari lawan. Oke, begitu kawan, dari bab yang ke-6 yaitu kita harus bisa mencari buah-buah yang lemah untuk kita maksimalkan atau kita eksekusi. Oke, kita akan lanjut ke bab yang ke-7. Terima kasih, Gen Una Sumus.